Oke, jadi kita masuk ke materi hari ini dengan penjadwalan proyek. Ya, jadi dari namanya sudah beda ya, bukan penjadwalan produksi secara umum, tetapi penjadwalan proyek. Nah, apa bedanya antara proyek dengan penjadwalan yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya ya? Jadi kalau Anda ingat, minggu lalu kita membahas penjadwalan job shop, di mana masing-masing job punya presiden, ya ada 4 job, ya ada 4 job, ada 3 proses untuk masing-masing job, dan proses itu harus dilalui secara berurutan sesuai seperti gambar OPC-nya yang nggak boleh bolak-balik. Tapi Anda perhatikan juga bahwa antar job tersebut tidak saling terkait. Ya. Sebetulnya kita bisa memandang model penjadwalan yang kemarin-kemarin itu juga sebagai sebuah proyek. Jadi bisa saja kita melihat bagaimana proyek kita itu sebenarnya ingin menyelesaikan 4 job itu. Jadi 4 job itu dianggap sebagai satu kesatuan proyek. Itu juga bisa sebetulnya. Tapi agak sedikit berbeda ya. Jadi perbedaan yang secara umum dari sisi definisi adalah kalau penjadwalan produksi secara umum itu start dan end-nya seringkali tidak terlalu jelas. Karena perusahaan beroperasi secara harian, kalau sudah selesai mengerjakan hari itu, besoknya juga akan berproduksi lagi sesuai seperti kemarin, gitu ya. Kurang lebihnya sama seperti kemarin. Kecuali memang perusahaan mengerjakan permintaan berdasarkan job order. Maka mungkin masing-masing order bisa di-treatment atau diperlakukan sebagai sebuah proyek. Ya, itu memungkinkan. Nah, tapi kalau Anda dengar kata proyek, mungkin Anda membayangkan sesuatu yang berbeda dari sisi regularitas ya. Jadi ada start dan ada end yang cukup jelas, yang sangat signifikan. Nah, apakah kalau kita bilang misalnya perusahaan konstruksi, kalau perusahaan mengerjakan proyek konstruksi, apa setelah mereka mengerjakan proyek, mereka kemudian tidak mengerjakan proyek konstruksi berikutnya? Ya bisa, kita anggap seperti itu bisa juga ya. Jadi meskipun ada sebuah proyek sudah diselesaikan, besoknya mengerjakan proyek yang lain lagi, sehingga terkesan seperti reguler juga gitu ya. Tapi di dalam satu proyek yang diselesaikan, kalau dalam contoh itu misalkan tadi kita sebut konstruksi, di dalam satu proyek yang diselesaikan sangat spesifik sekali, ya pekerjaannya sangat spesifik sekali dan berbeda dengan contoh job shop minggu lalu di mana masing-masing job itu tidak saling terkait. Di sini antar pekerjaannya bisa saling terkait. Nah, keterkaitannya itu yang kemudian kita gambarkan di dalam jejaring proyek. Jadi itu kira-kira gambaran secara umum apa bedanya proyek dengan penjadwalan produksi yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Jadi proyek di sini terdiri dari aktivitas-aktivitas saling berhubungan, ya. Beda dengan contoh job shop yang minggu lalu, bisa saja antar jobnya tidak saling berhubungan, tapi kita perlu membuat jadwal. Kemudian harus dijalankan dalam urutan tertentu untuk menyelesaikan sebuah tugas secara keseluruhan. Jadi kita tidak bisa menerima proyek itu selesai, ya. Kalau misalkan contoh job shop minggu lalu, satu job selesai atau 2 job atau 3 job selesai, yang satu nggak selesai, ya makanya kita kenal juga ada istilah number of tardy job, ya kan. Jadi ada kemungkinan ada job yang dibuat terlambat, ya itu mungkin karena kita mentreatment masing-masing job itu secara terpisah. Tapi kalau di dalam proyek ini tugasnya ini secara keseluruhan. Ya, jadi Anda membayangkan tadi contoh proyek konstruksi, kalau nggak selesai ya nggak selesai, nggak ada selesai separuh dan sebagainya ya. Jadi kalau nggak selesai seperti yang diharapkan, ya berarti kita sebut proyek itu tidak selesai. Meskipun mungkin sebagian besar dari aktivitas di dalam proyek itu sudah selesai. Nah, proyek karena sifatnya yang unik itu maka perlu di manage ya. Jadi ada manajemen proyek. Ini satu topik tersendiri sangat khusus. Seringkali kita kalau mengajarkan manajemen proyek kita tidak hanya bicara soal teknisnya ya. Bagi Anda anak teknik industri, anak teknik memang Anda perlu memahami teknisnya, tapi seringkali di dalam manajemen proyek kalau misalkan ada permasalahan ya kemungkinan atau potensi keterlambatan seringkali bukan karena masalah teknisnya, tapi masalah non teknisnya ya, bagaimana mengatur penjadwalan orang ya. Kalau ada karyawan yang kemudian tidak perform ya, kinerjanya rendah, itu kemudian
mempengaruhi aktivitas yang lain, bagaimana treatmentnya, bagaimana harus diatur, di-manage, dikelola, dimotivasi, dan lain-lain. Jadi, manajemen konflik misalnya ya, itu juga salah satu bagian di dalam manajemen proyek yang perlu dikuasai oleh seorang project manager. Oke, nah nanti di dalam aspek teknisnya, di dalam penjadwalan, kita akan kenal dua metode ini ya. Bagaimana kita mencari critical path dan mencari program evaluation and review teknik. Jadi critical path di sini artinya kita mencari lintasan kritis ya. Lintasan kritis itu artinya lintasan di dalam sebuah jejaring proyek yang berisi aktivitas-aktivitas yang kritis. Kritis di sini artinya kalau aktivitas itu ada yang tertunda, maka akan menyebabkan penundaan penyelesaian proyek secara keseluruhan. Jadi mungkin nanti ada aktivitas yang kritis, ada aktivitas yang tidak kritis. Yang tidak kritis itu kemudian bisa kita manfaatkan, ya. Yang tidak kritis itu punya slack ya, punya kelonggaran, bisa kita manfaatkan untuk mengatur resource atau sumber daya kita. Ya, jadi kalau tidak kritis berarti boleh terlambat, boleh, tapi tidak boleh lama-lama misalnya ya. Nah, apa yang menentukan kita untuk boleh terlambat 1 hari, boleh terlambat 2 hari? Ya tadi itu resource. Misalnya kita belum ada dananya untuk menjalankan aktivitas itu, maka aktivitas itu bisa kita tunda. Tapi aktivitas yang kritis tidak boleh kita tunda. Kalau aktivitas kritis kita tunda ya sama saja kita menunda penyelesaian proyek. Nah, bagaimana menentukan aktivitas kritis atau aktivitas-aktivitas yang akan berada di dalam lintasan kritis itu adalah salah satu bagian di dalam metode kuantitatif kita. Ya. Oke, kemudian untuk program evaluation and review teknik, ini adalah untuk memperhitungkan ketidakpastian dalam waktu penyelesaian setiap aktivitas. Jadi jika waktu penyelesaian setiap aktivitas itu ada probability-nya, maka ini kita bahas di dalam program evaluation and review teknik. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk membentuk jejaring proyek, ada beberapa komponen ya. Jadi elemen dasarnya itu adalah aktivitas dan kejadian, di mana aktivitas dan kejadian ini dikendalikan oleh apa yang disebut dengan precedence relationship. Jadi artinya ini precedence relationship ini yang menentukan aktivitas mana yang boleh dimulai dan setelah aktivitas apa, gitu ya. Jadi urutan dari penyelesaian aktivitas. Kemudian di dalam jejaring proyek ada 2 komponen, yaitu pertama aktivitas dan kedua titik waktu kejadiannya. Ya, jadi aktivitasnya kita representasikan atau gambarkan dengan cara apa, dan nanti kejadian kita gambarkan dengan cara apa. Untuk menggambarkan aktivitas dan kejadian, kita akan melihat precedent relationship. Gitu ya. Nah, ada 2 cara di dalam menggambarkan jejaring proyek atau network proyek, yaitu melihat aktivitas ini sebagai sebuah node atau menggambarkan aktivitas ini menjadi sebuah arc atau arrow. Ya, jadi ini di sini kita bicara dulu mengenai precedent relationship, ya, hubungan antara 2 aktivitas atau lebih di dalam jejaring proyek. Kita bisa menulis dengan cara seperti ini, bisa juga nanti kita menulis dengan cara menunjukkan apa sebetulnya immediate predecessor, pendahulu langsung. Jadi ada kata yang perlu Anda kenal di sini yaitu pendahulu langsung. Pendahulu langsung itu maksudnya, misalkan ini ya, kita tulis di bawah ini ya, A mendahului B dan B mendahului C, maka logikanya berarti A itu harus selesai sebelum C. Kita tidak bisa mengerjakan C kalau A itu belum diselesaikan. Karena apa? Karena kalau A belum diselesaikan, maka B belum diselesaikan, sehingga C tidak bisa kita mulai. Tetapi dalam contoh ini, kita sebut bahwa A itu adalah pendahulu langsung dari B, dan B itu adalah pendahulu langsung dari C. Ya, maka A ini walaupun mendahului C, tapi bukan pendahulu langsung. Bukan immediate predecessor. Jadi hati-hati ya, nanti kalau menggambarkan jejaring proyek, Anda harus melihat hubungan ini, karena seringkali yang akan dijelaskan di dalam permintaannya, di dalam soalnya itu adalah pendahulu langsungnya. Pendahulu langsungnya tidak dijelaskan. Jadi jangan sampai salah ketika dikatakan A adalah pendahulu langsung dari B dan B pendahulu langsung dari C, maka Anda harus menggambarnya
secara berurutan A ke B, B ke C. Tidak boleh A langsung ke C. Oke, untuk penempatan aktivitas di dalam jejaring proyek, ada 3 hal yang menentukan. Ya. Pertama, precedence relationship. Kemudian, aktivitasnya sendiri, yang dapat dilakukan bersamaan dengan aktivitas antara satu dengan yang lainnya. Ya, kemudian aktivitas yang dapat dimulai setelah sebuah aktivitas selesai. Oke, nah kita masuk sekarang ke di dalam model jejaring atau penggambarannya. Ya. Jadi gambar yang sebelah kiri, itu kita menggambarkan aktivitasnya dalam bentuk panah, dan titik waktu kejadiannya atau eventnya kita gambarkan dalam node. Ya. Kalau gambar yang di sebelah kanan, ini disebut activity on node. Jadi aktivitasnya kita gambarkan di dalam node, kemudian antar aktivitas dihubungkan dengan panah. Jadi beda ya ini ya. Kalau Anda lihat gambarnya, ini aktivitas A di dalam node, B di dalam node, C, D, E, F, dan G. Sementara kalau activity on arc, aktivitasnya dalam bentuk panah. Dua contoh ini sebetulnya adalah contoh yang sama. Kalau Anda lihat, kedua contoh ini adalah contoh yang sama. Ya, networknya sama. Hanya kalau kita gambarkan dengan activity on arc, gambarnya seperti yang di bawah ini, bawah kiri ini. Kalau kita gambarkan dengan activity on node, gambarnya yang di sebelah kanan ini. Jadi kalau Anda lihat, pertama aktivitas A ya, dari titik waktu 1 sampai titik waktu 2, aktivitas A ini bisa dimulai tanpa ada predecessor, tanpa ada pendahulu. Nah, begitu juga gambar yang sebelah kanan ini, di activity on node. Aktivitas A kita gambar dulu paling depan, dia tidak ada predecessor. Tentu kalau Anda menggunakan activity on node, tidak ada lagi aktivitas atau tidak ada node yang mendahului A ya. Karena kalau Anda bikin lagi node di sini, berarti ada kemudian ada panahnya, kemudian berarti aktivitas ini mendahului A. Padahal A ini adalah aktivitas pertama. Kalau activity on node sebagai aktivitas pertama, ya kita gambar aktivitas itu di dalam node tersebut di bagian paling awal. Ini beda dengan activity on arc ya. Kita nggak bisa hanya gambar panah saja tanpa ada lingkaran waktunya di depan. Nah, coba kita lihat ya, A. A kemudian mendahului B dan C. Ya, jadi sini Anda lihat. A ini kalau sudah selesai dilakukan, maka B boleh saya kerjakan, C boleh saya kerjakan. Betul ya? Terus kemudian B mendahului D dan E. Kita coba lihat di sini gambarnya, ini B, kalau sudah selesai dikerjakan, maka saya bisa mengerjakan D, saya bisa mengerjakan E. Sama kan? Sama dengan gambar ini ya. Jadi panah B ini, kemudian lanjutannya adalah D dan E. Kemudian C, kalau sudah selesai dikerjakan, maka kita bisa mengerjakan F, tapi harus berbarengan dengan D juga harus sudah selesai terlebih dahulu. Ya, jadi C harus selesai, D harus selesai, baru F bisa dikerjakan. Gambarnya di sini, ini kalau C sudah, D sudah, maka kita hubungkan kemudian panahnya ke aktivitas F. Ya, artinya kita baca bahwa C dan D itu adalah pendahulu langsung dari F. Ya, di sini C dan D adalah pendahulu langsung dari F. Kemudian nanti G, immediate predecessor-nya yaitu E dan F. Ya, jadi di sini nanti aktivitas G harus didahului oleh panah yang berasal dari aktivitas E dan F. Jadi Anda lihat, dua ini cerita yang sama, tapi digambarkan dengan cara yang berbeda ya. Yang satu dengan activity on arc, yang satu dengan activity on node. Mestinya activity on node Anda sudah pernah mencoba ya, atau pernah dapat topik seperti ini di mata kuliah apa? APK ya. Kalau APK pada waktu Anda membahas line balancing, pakai activity on node kan ya. Ada apa aja metode yang dibahas, Gilbert-Wester, rank positional weight, ya. Anda menggambarnya dengan activity on node. Jadi mungkin Anda sudah familiar dengan activity on node, Anda mungkin lebih terbiasa menggambar dengan activity on node, dan memang menggambar jejaring proyek dengan activity on node itu lebih gampang. Nanti Anda akan lihat bedanya.
Karena semua aktivitas pokoknya ada gambar dulu lingkaran dari aktivitas itu, terus nanti kalau dikatakan aktivitas apa mendahului langsung aktivitas apa, tinggal hubungkan dengan panah. Selesai. Tapi penggambaran dengan cara itu seringkali menyebabkan problem yang secara teknis ya, gambar panahnya bisa banyak sekali ya, banyak sekali dan bisa sangat tidak bersih, rumit ya, bersilangan ke sana kemari. Ya, itu salah satu problem jika kita menggunakan activity on node. Kalau menggambarkan activity on arc biasanya akan lebih ringkas, panahnya akan lebih sedikit ya, karena panah itu adalah gambaran dari jumlah aktivitasnya sendiri ya. Nah, problem lain masalah intuisi ya. Intuisi artinya secara intuitif kalau kita menggambar dengan activity on arc, aktivitasnya dalam arrow, maka arrow ini bisa kita gambarkan pendek atau panjang kalau kita mau ya, meskipun skalanya tidak harus persis, menyesuaikan dengan lama durasi dari aktivitas tersebut. Jadi kalau A misalkan 2 hari, C 5 hari, mungkin A-nya saya gambar pendek saja, C saya gambar agak panjang, gitu ya. Sehingga kita bisa melihat dari jejaring itu, dari panjang panah itu ya, sekali lagi akan sulit menggambar dengan skala yang persis ya, tapi kita bisa melihat paling tidak secara intuisi bagaimana panjang tiap-tiap aktivitas. Hal tersebut tidak bisa kita lakukan di activity on node ya. Kecuali kita mau membesarkan, mengecilkan lingkarannya, tapi ya sangat tidak lazim ya. Karena kalau kita bicara masalah lingkaran itu kan sebetulnya dibesarkan, dikecilkan itu jadi luas ya, 2 dimensi. Padahal ini sebetulnya kita bicarakan hanya 1 dimensi, yaitu dimensi waktu. Jadi kalau 1 dimensi, representasinya yang lebih bagus, besar kecilnya ya, gambar yang sifatnya 1 dimensi, yaitu panah. Ya. Kalau 1 dimensi kita ukuran besar kecilnya kita gambarkan dalam lingkaran, pasti akan agak sulit ditangkap. Nah, kalau begitu gimana? Kita coba melihat atau kita coba kalau tiap kali ada proyek kita gambar dengan activity on arc. Nah, problemnya adalah ya meskipun bukan problem dalam arti sesuatu yang tidak mungkin dilakukan, penggambaran dalam activity on arc itu akan lebih sulit ya. Karena ada syarat-syarat di sini. Kalau activity on node tadi relatif tidak ada syarat ya. Anda ingat-ingat lagi ketika Anda membuat jejaring proyek line balancing ya dengan Gilchrist-Wester misalnya ya. Gambar aja semua pekerjaannya atau dengan node gitu ya. Kemudian mana yang punya hubungan Anda tarik garisnya kan. Tapi untuk jejaring proyek itu ketika kita pilih activity on arc, metode penggambarannya, maka kita punya aturan-aturan. Ya. Pertama, kejadian node ditandai dengan nomor diawali nomor kecil ke kejadian dengan nomor yang lebih besar. Jadi kalau kita mundur lagi di sini, kalau Anda lihat titik waktunya ini ya, jadi nggak boleh ini letakkan angka-angkanya sembarang, tapi ini menjelaskan bahwa node 1 ini adalah titik waktu sebelum A dimulai, node 2 ini adalah titik waktu setelah A selesai. Jadi 1, 2, terus kalau kita lihat di sini, kalau tidak ada aktivitas D, mana yang 3, mana yang 4, mungkin bisa bolak-balik gitu ya. Bisa 3-nya di atas, 4-nya di bawah. Tapi karena kita lihat di sini ada aktivitas D, ya, yang panahnya ke atas, maka yang logis adalah 3 di bawah, 4 di atas. Karena berarti 3 ini, titik waktu 3, menandakan titik waktu di mana aktivitas D belum dimulai, titik waktu 4 menandakan titik waktu di mana aktivitas D dan C selesai dikerjakan. Gitu ya. Jadi ini yang nomor 1. Yang pertama, kejadian node ditandai dengan nomor yang diawali dari nomor kecil ke kejadian dengan nomor lebih besar. Kemudian yang kedua, setiap node harus punya paling sedikit 1 busur yang menuju dan 1 busur yang keluar, kecuali untuk node pertama dan node terakhir. Jadi semua node di sini harus punya minimal ada 1 panah masuk, ada 1 panah keluar. Minimal ya, boleh lebih dari 1 panah keluar. Dalam contoh ini ada 2 panah keluar. Kecuali node awal dan node akhir. Ya, otomatis ya, kalau node awal hanya bisa ada panah keluarnya bisa lebih dari 1. Kalau ada lebih dari 1 aktivitas yang tidak punya predesisor. Dan node terakhir
tentu tidak ada aktivitas yang lanjut lagi. Ya, jadi hanya bisa menerima panah masuk. Bisa satu atau lebih, tapi yang pasti node terakhir tidak ada panah keluar. Keterangan yang nomor 2 ya. Tidak diizinkan terbentuknya loop. Loop itu jadi maksudnya, misalkan ini, D dari 3 ke 4, F dari 4 ke 5, terus misalkan yang E ini panahnya saya balik gini ya. Nah, terus kan tidak jelas titik waktu yang pertama yang mana terus. Kalau terbentuk loop seperti itu. Yang dimulai duluan yang mana. Jadi pasti itu biasanya problemnya adalah ada cara penggambaran yang salah. Ya. Memang kalau cuma segitiga seperti ini, biasanya nggak mungkin salah. Tapi kalau proyek atau aktivitasnya banyak, itu harus hati-hati ya. Ada kemungkinan bisa seperti itu, jadi Anda harus jaga tidak boleh sampai ada loop. Nah, kemudian yang paling susah itu adalah yang terakhir. Bahwa setiap dua node dapat dihubungkan dengan paling banyak satu arc. Ya, setiap dua node dapat dihubungkan dengan paling banyak satu arc. Beda dengan maksudnya ini tadi ya, bahwa setiap node boleh ada lebih dari satu panah keluar. Ya, boleh. Dari satu node boleh lebih dari satu panah keluar. Yang tidak boleh dari aturan terakhir tadi adalah tidak boleh ada dua node dihubungkan oleh dua panah. Jadi dua panah atau lebih. Paling banyak dua node itu hanya boleh ada satu arc. Jadi kalau kita lihat gambar yang di sini, tidak ada yang menyalahi ketentuan. Node 1 dan node 2 dihubungkan oleh satu panah A. Node 2 dan 3 dihubungkan oleh satu panah B. Node 2 dan 4 dihubungkan oleh satu panah C. Jadi setiap dua node hanya dihubungkan oleh satu panah. Ya. Tidak boleh ada dua node yang dihubungkan dengan lebih dari satu panah. Gambar ini atau aturan ini sebetulnya salah satu aturan yang membuat penggambaran activity on arc ini menjadi sulit, tapi juga sekaligus menjadi lebih, gambarnya akan menjadi lebih bersih. Jadi gambar yang di atas ini yang dilarang, ini yang tidak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi ada dua aktivitas yang dihubungkan oleh dua node yang sama. Problemnya tidak boleh, kenapa? Karena 2 dan 3 ini adalah titik waktu. Ya, 2 dan 3 ini adalah titik waktu, sehingga kalau misalkan katakan 2 ini adalah titik waktu hari kedua, kemudian aktivitas B itu 3 hari, aktivitas C itu 4 hari, maka menjadi tidak jelas. 3 ini nanti hari keberapa? Ya, titik waktu 3 ini hari keberapa? Karena penyelesaian B dan C tidak sama waktunya. Dan juga nanti akan timbul masalah. Kalau misalkan kita gambarkan ada aktivitas D yang hanya yang kita maksudkan aktivitas D itu di maaf ya. Jadi kalau aktivitas D itu didahului oleh B dan C, tapi kita ingin menggambarkan ada aktivitas lain, misalnya aktivitas E yang hanya didahului oleh B. Dengan gambar yang di atas kita nggak bisa melakukan itu. Ya. Kalau kita kasih panah di sini, ada panah, terus kita kasih E, padahal di dalam ceritanya E itu hanya didahului oleh B. Ya, E itu hanya didahului oleh B. Maka gambar kita menjadi salah. Ya, karena apa? Karena kalau ada aktivitas E keluar dari node 3 ini, kita harus baca bahwa E itu didahului oleh B dan C. Ya, jadi untuk memisahkan itu, kita perlu membuat sebuah aktivitas dummy. Ya, contohnya seperti ini. Ini aktivitas dummy ini nanti waktu penyelesaiannya 0. Ya, kita gambar garis putus-putus ini. Walaupun artinya sama dengan gambar yang di atas, jadi aktivitas D ini didahului oleh B dan C. Kalau ada dummy berarti tidak kita anggap ya, karena waktunya 0, berarti D ini juga didahului oleh B. Tapi kelebihannya adalah kalau kita punya aktivitas E yang hanya didahului oleh B, kita bisa gambar dari node 3. Ya. Kita keluarkan gambarnya dari node 3, aktivitas E. Jelas ya? Jadi kalau kita gambarkan aktivitas E keluar dari node 3, maka aktivitas E itu kan tidak terkait dengan aktivitas C. Terputus kan? Karena ada dummy di sini. Tapi kalau gambar yang di atas, tidak terputus. Ya. C masuk ke node 3, kemudian dari node 3 ini keluar aktivitas E, maka berarti E itu juga didahului oleh C. Kalau ini kita gambar E-nya di node 3, dari node 3, maka E itu hanya didahului oleh B di sini. Bagaimana kalau sebaliknya? Kalau saya ingin
menggambarkan ada aktivitas E yang hanya didahului oleh C, tapi tidak didahului oleh B. Tetap saja gambar yang di atas salah ya. Kalau kita gambar aktivitas E di sini, yang kita maksud aktivitas itu hanya didahului oleh C, tapi karena kita keluarkan dari note 3, dari gambar yang di atas, berarti dia akan kita baca juga didahului oleh B. Ya, itu tidak boleh cara penggambaran seperti ini yang bisa menimbulkan potensi problem seperti itu, sehingga kita juga perlu memberi dummy. Mirip seperti gambar yang di bawah, cuma gimana? Tinggal panah dummy-nya aja Anda balik ke atas, ya kan? Kalau panah dummy-nya kita balik ke atas, nanti aktivitas E-nya kita mulai dari node 4, ya. Maka dengan demikian kita akan lihat bahwa aktivitas E itu didahului oleh C. Betul ya? Tapi aktivitas D-nya tidak boleh di sini. Kalau panah dummy-nya Anda tulis ke atas, maka aktivitas D-nya harus Anda tulis dari node 3, kemudian aktivitas E-nya dari node 4. Ya. Kalau ini panah dummy-nya Anda balik ke atas, D-nya tetap di sini, D-nya juga terputus dari aktivitas B. Ya. Kita ingin D-nya itu didahului oleh B dan C, tapi ada E yang didahului hanya oleh C. Oke, jadi ini kelihatannya kalau jejaring proyeknya sedikit, ya aktivitasnya ini mungkin tidak sulit, ya, tapi kalau nanti Anda sudah berhadapan dengan satu contoh ini, ya, yang panjang ini akan menjadi sangat sulit menggambarkan kalau Anda tidak terbiasa atau Anda tidak terlatih. Nah, untuk latihan ya, kita akan coba 3 contoh, mulai dari contoh yang kecil-kecil dulu, kemudian kita tambah, kita perluas menjadi contoh yang lebih kompleks. Satu hal yang saya perlu sampaikan dan perlu Anda ingat, ya, penggunaan dummy tidak boleh diobral, ya. Penggunaan dummy tidak boleh diobral. Artinya kalau jejaring itu hanya butuh satu penggambaran dummy, maka ya satu dummy itu saja yang boleh kita gambarkan. Jadi nanti di contoh ini nanti akan saya beri kuncinya ya untuk latihan Anda setelah selesai kuliah, gambarnya seperti apa. Ya. Oke, nah kita akan coba latihannya dengan 3 contoh sederhana ini ya. Ini saya tambahkan, tidak ada di slide yang ada di ULS. Ya, waktu kita sudah kurang dari 10 menit, jadi ini saya break agak cepat di sini supaya Anda bisa punya waktu latihan sampai sebelum jam 2 ketika kita mulai lagi dan kita bahas jawabannya. Ya. Jadi saya jelaskan dulu ya. Contoh yang pertama, ini ada aktivitas A dan C yang tidak punya pendahulu langsung. Jadi dia letaknya di depan. Sekali lagi ini kita latihan untuk menggambarkan activity on arc ya, bukan activity on node. Activity on node tidak sulit ya. Nanti Anda bisa coba sendiri kalau ini semua sudah kita selesaikan dengan activity on arc atau activity on arrow, Anda bisa coba menggambar dengan activity on node. Ya, tapi yang sulit adalah menggambar activity on arc dan itu butuh latihan di sini ya. Jadi ada aktivitas A dan C yang tidak didahului aktivitas yang lain, kemudian gambarkan aktivitas B didahului oleh A dan aktivitas D didahului oleh A dan C. Ya. Kemudian yang soal latihan yang kedua, nanti ada aktivitas A, C, dan E. Jadi kita tambahi satu aktivitas E di sini, mirip seperti contoh yang sebelah kiri. Jadi ada tambahan satu aktivitas yang tidak ada pendahulu langsung. Terus kemudian tetap B didahului oleh A, dan D tetap didahului oleh A dan C. Jadi hampir mirip dengan soal yang di sebelah kiri ya. Jadi Anda sebenarnya tidak perlu memikirkan dari awal. Anda tinggal melihat aja yang kiri ini bisa saya sesuaikan dengan cara apa? Dengan tambahan informasi yang di tengah ini. Jadi ada tambahan aktivitas E yang tidak punya pendahulu langsung, dan ada tambahan aktivitas F yang didahului oleh A, C, dan E. Yang bagian ini tetap sama. Ya. Oke, nanti contoh yang ketiga, tingkat kesulitannya lebih tinggi lagi, walaupun kalau Anda lihat sepintas hampir mirip dengan contoh yang di tengah. Ya, coba lihat baris pertama sama, baris kedua sama, baris ketiga sama. Hanya justru saya kurangi sekarang.
Saya tidak mau F itu juga didahului oleh A. Saya maunya F itu hanya didahului oleh C dan E. Gambarnya gimana? Gambar yang soal yang paling kanan ini justru lebih sulit dari gambar yang di tengah. Ya. Oke, silakan kalau ada klarifikasi mengenai soal latihan ini, kita break. Saya harap dalam waktu 20 atau 25 menit Anda bisa menyelesaikan ketiga-tiganya. Setelah itu kita akan bahas. Ingat ya, ini proses belajarnya hanya akan tercapai maksimal kalau Anda betul-betul mencoba ya. Kalau Anda hanya nunggu 20 menit, terus kemudian nunggu sesi kedua, saya memberikan jawaban, Anda tidak mencoba, maka proses belajarnya tidak akan lengkap. Karena biasanya kalau di kelas pun, saya juga akan nunggu. Saya akan nunggu mahasiswa ngerjakan, saya keliling, saya lihat, saya tanya kesulitan, kesalahannya di mana. Ya, jadi mereka ada proses belajar, mencoba, salah, kemudian membetulkan. Ya, kalau hanya menunggu, saya jamin Anda tidak akan menambah kompetensi ya, karena Anda belum pernah latihan. Dan nanti tiba-tiba Anda ketemu dengan soal yang ini sudah bukan lagi 3 atau 6 aktivitas, ini 10. Berapa ini? Sampai L. Ya, lebih dari 10, 12 aktivitas. Ya, 12 aktivitas di dalam sebuah proyek. Jadi dalam sebuah proyek tentu tidak hanya 6 aktivitas seperti ini. Ya, walaupun nanti Anda akan coba, kalau Anda coba ini, gambar 6 aktivitas ini aja tidak mudah bagi Anda yang pertama kali mencoba. Silakan, saya kasih waktu untuk klarifikasi. Kalau sudah jelas yang diminta, saya break, saya minta Anda untuk coba ya. Pak, mau tanya, Pak. Ya. Semisal kalau tips untuk mengerjakan ini lebih enak kerja dari depan atau dari belakang, Pak? Oh, dari depan dong. Masih dari depan. Kalau dari belakang pusing nanti. Dari depan. Jadi Oke. urut aja dari yang tanpa predisisor dulu. Oke, ada lagi? Pak, buat jumlah dummy-nya diberitahu nanti atau sekarang, Pak? Nanti. Anda coba dulu ya. Terima kasih, Pak. Oke, silakan ya. Saya stop share, saya stop recordingnya. Silakan Anda coba dan kita nanti lanjutkan, ketemu lagi di sesi kedua ya.